Jauh sebelum Islam menjadi agama mayoritas di Nusantara, ada seorang pendatang asing yang datang tanpa pasukan, tanpa kerajaan, dan tanpa senjata. Namun hanya dengan akhlak, ilmu, dan kasih sayang, beliau berhasil mengubah wajah tanah Jawa untuk selamanya. Siapakah sosok yang membuka gerbang pertama dakwah Islam di Nusantara? Bagaimana seorang ulama dari negeri jauh mampu menaklukkan hati masyarakat Majapahit tanpa peperangan? Beliau adalah Maulana Malik Ibrahim, atau yang sering kita kenal dengan sebutan Sunan Gresik. Ketika kita berbicara tentang sejarah perkembangan Islam di Pulau Jawa, ingatan kita tidak akan pernah bisa lepas dari sebuah dewan ulama yang sangat legendaris, yaitu Wali Songo. Di antara 9 wali yang kita kenal, terdapat satu sosok yang menempati posisi spiritual paling sepuh, sebuah figur pelopor yang seringkali disebut sebagai jangkar pertama dakwah Islam di tanah Jawa. Beliau adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, atau yang lebih akrab dipanggil dengan sebutan Sunan Gresik. Mengapa beliau disebut sebagai sesepuh? Jawabannya bukan hanya karena faktor usia biologis belaka, melainkan karena beliaulah salah satu yang pertama kali membuka jalan, memetakan kondisi psikologis masyarakat Jawa, dan meletakkan fondasi metodologi dakwah yang kemudian ditiru, dimodifikasi, dan diteruskan oleh para wali setelahnya. Tanpa rintisan awal dari Sunan Gresik, struktur dakwah Wali Songo di abad-abad berikutnya mungkin akan menghadapi kendala kultural yang jauh lebih besar. Namun, dari manakah sebenarnya Musafir Agung ini berasal? Catatan-catatan sejarah, termasuk naskah-naskah lokal dan catatan luar negeri, memberikan kita sebuah petunjuk geografis yang sangat menarik. Sunan Gresik dikenal juga dengan julukan As-Samarkandi. Kata ini merujuk pada sebuah kota kuno yang sangat indah di Asia Tengah, yaitu Samarkand, yang saat ini menjadi bagian dari wilayah Uzbekistan. Pada abad ke-14, Samarkand bukanlah kota terpencil, ia adalah salah satu pusat peradaban Islam, ilmu pengetahuan, dan perdagangan jalur sutra yang sangat maju. Di kota itulah, lingkungan intelektual dan spiritual Maulana Malik Ibrahim muda terbentuk. Meskipun lahir atau tumbuh di Samarkand, darah yang mengalir di tubuh beliau merupakan perpaduan kosmopolitan yang luar biasa. Beliau memiliki garis keturunan Arab dan Persia. Yang paling utama dan disepakati oleh para ahli nasab adalah bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan keturunan langsung dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Garis keturunan emas ini bersambung melalui jalur Sayyidina Husain bin Ali, lalu turun ke Sayyid Ali Zainal Abidin, Sayyid Muhammad Al-Bakir, Sayyid Ja'far As-Sodiq, hingga sampai pada ayah beliau, seorang ulama pengembara besar bernama Syekh Jamadil Kubro atau Sayyid Ahmad Jalaluddin. Syekh Jamadil Kubro sendiri adalah tokoh kunci dalam sejarah Islamisasi Asia Tenggara. Beliau memiliki beberapa putra yang disebar ke berbagai penjuru mata angin untuk berdakwah. Dari rahim keluarga ulama inilah, Maulana Malik Ibrahim tidak hanya mewarisi darah suci kenabian, tetapi juga mentalitas seorang pejuang, ilmuwan, dan pengembara yang siap meninggalkan kenyamanan tanah kelahiran demi menyebarkan risalah Islam. Sebelum menapakkan kakinya di tanah Jawa, Maulana Malik Ibrahim melakukan perjalanan diplomatik dan dakwah ke Kerajaan Champa, sebuah kerajaan maritim yang terletak di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Vietnam bagian tengah dan selatan. Di Champa, beliau menetap selama kurang lebih 13 tahun. Kehadiran beliau di sana tidak hanya sebagai seorang ulama, tetapi juga sebagai penasihat moral. Untuk memperkuat ikatan geopolitik dan kultural, beliau menikahi salah satu putri dari keluarga terhormat di Champa, yang di dalam babat lokal sering disebut dengan nama Siti Fatimah. Dari pernikahan-pernikahan yang beliau lakukan selama masa pengembaraannya, lahir anak-anak yang kelak melanjutkan estafet perjuangan spiritual ini. Salah satu putranya yang terkenal adalah Syekh Maulana Ishaq. Kelak, Maulana Ishaq akan diutus untuk berdakwah di wilayah Blambangan Banyuwangi dan dari garis keturunannya lahir seorang anak bernama Raden Paku, yang tidak lain adalah Sunan Giri. Dengan demikian, Sunan Gresik bukan hanya pelopor Wali Songo secara konseptual, tetapi secara biologis beliau adalah kakek kandung dari Sunan Giri, menciptakan sebuah jaringan kekeluargaan suci yang mengikat erat Dewan Wali Songo. Masa 13 tahun yang dihabiskan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim di Kerajaan Champa bukanlah masa-masa kosong. Di sanalah beliau melakukan studi banding budaya yang sangat mendalam. Beliau belajar bagaimana karakter masyarakat Asia Tenggara, memahami struktur bahasa Austronesia, mempelajari adat istiadat yang dipengaruhi oleh sosiologi Hindu-Buddha, serta memahami bagaimana cara berkomunikasi dengan para penguasa lokal tanpa menimbulkan kecurigaan politik.
Pengalaman di Champa ini menjadi modal sosiologis yang sangat mahal, sebuah sekolah persiapan sebelum beliau menghadapi medan dakwah yang sesungguhnya di Pulau Jawa. Ketika waktunya telah tiba, sekitar tahun 1392 Masehi, Syekh Maulana Malik Ibrahim memutuskan untuk berlayar menuju arah selatan, membelah Laut Cina Selatan menuju Laut Jawa. Beliau tidak berangkat seorang diri, beliau ditemani oleh saudaranya, Syekh Mahfur, serta sebuah rombongan kecil yang terdiri dari para sahabat, pedagang, dan pelaut yang setia. Kapal kayu yang mereka tumpangi akhirnya berlabuh di pantai utara Jawa Timur, tepatnya di sebuah desa nelayan kecil bernama Desa Sembalo, yang kini berada di daerah Leran, Kabupaten Gresik. Mengapa memilih Gresik? Ini adalah sebuah pilihan strategis yang sangat cerdas. Pada akhir abad ke-14, Gresik bukan sekadar desa pantai yang sepi. Gresik telah tumbuh menjadi salah satu kota pelabuhan transit yang paling sibuk di bawah naungan Kerajaan Majapahit. Di pelabuhan inilah, kapal-kapal dagang dari India, Cina, Persia, Arab, dan wilayah Nusantara lainnya saling bertukar komoditas. Sebagai sebuah bandar niaga internasional, Gresik memiliki atmosfer yang kosmopolitan dan lebih terbuka terhadap kehadiran orang asing dibandingkan dengan wilayah pedalaman Jawa yang cenderung tertutup dan konservatif. Namun, di balik ramainya aktivitas perdagangan di pelabuhan, kondisi psikologis dan sosiologis masyarakat Jawa saat itu sebenarnya sedang berada dalam titik terendah. Ketika Sunan Gresik mendarat, Kerajaan Majapahit, yang merupakan imperium terbesar di Nusantara, sedang mengalami senjakala peradaban. Stabilitas politik mereka hancur akibat konflik internal yang berkepanjangan, terutama menjelang dan pasca Perang Paregreg, perang saudara antara Istana Barat dan Istana Timur Majapahit. Perang ini membawa dampak yang sangat mengerikan bagi rakyat jelata, ladang-ladang pertanian rusak, kelaparan merajalela, kriminalitas meningkat, dan rasa aman hilang dari kehidupan sehari-hari. Masalah sosiologis ini diperparah oleh penerapan sistem kasta yang sangat ketat dalam struktur masyarakat yang bercorak Hindu saat itu. Masyarakat terfragmentasi menjadi 4 kasta utama: Brahmana, para pendeta; Ksatria, para bangsawan dan prajurit; Waisya, para pedagang; dan Sudra, para petani dan pekerja kasar. Di luar itu, ada kaum paria atau kasta terendah yang bahkan tidak diakui hak-hak kemanusiaannya. Orang-orang dari kasta Sudra dan paria hidup dalam lingkaran kemiskinan yang sistemis. Mereka tidak memiliki harapan untuk memperbaiki nasib karena kasta ditentukan oleh kelahiran, bukan oleh prestasi atau kebaikan budi pekerti. Mereka sering diperlakukan secara tidak manusiawi dan dianggap sebagai warga kelas 2 yang lahir hanya untuk melayani kasta atas. Melihat realitas sosial yang penuh ketimpangan dan penderitaan ini, Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak merasa antipati atau berniat melakukan pemberontakan fisik. Sebaliknya, hati beliau tergerak oleh rasa welas asih yang mendalam. Beliau melihat bahwa masyarakat Jawa saat itu sedang mengalami dahaga spiritual dan keadilan sosial. Mereka membutuhkan sebuah alternatif hidup yang bisa membebaskan mereka dari belenggu kasta dan memberikan kedamaian di tengah kecamuk perang saudara. Disinilah, Sunan Gresik bersiap mengenalkan Islam bukan sebagai sekumpulan dogma yang kaku, melainkan sebagai jalan pembebasan dan rahmat bagi seluruh alam.